bagi PDI Perjuangan itu, ya, proses yang dialami oleh Pak Hasto Kristianto ini syarat dengan politisasi, manipulasi, dan kriminalisasi. Tapi kami melihat bahwa ini adalah kerja sistematis untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Prabowo membutuhkan Ibu Mega karena Ibu Mega itu masa depan, Jokowi itu masa lalu. Kok Mas Hasto lagi yang dijadikan sekjen? Ya, karena dalam pikiran ibu, Mas Hasto dan PDI Perjuangan itu adalah korban politisasi. Oke, kembali lagi kita di Retorika Show. Hari ini kita narsumnya Paten ya, Bang? Paten banget. Karena Paten canggih lagi. Paten canggih, saya nggak tahu berkuasa apa enggak. Tapi paling tidak mereka berkuasa di ruang publik. Ada dua senior gua, tokoh pro demokrasi. Mantap. Jalannya kadang bersama, kadang masing-masing. Sekarang saya nggak tahu dia lagi bersama atau lagi masing-masing. Kita tanya di sini ya. Iya, ada Bang Ray Rangkuti dari Kaan Silema. Nah, selamat datang, Bang. Dua-duanya aktivis Saya tanya mahasiswa. Budi dulu. Lo kok tiba-tiba punya peci itu? Ini kan kalau kata Bang Ray, lo habis Jumatan, Bud. Sejak kapan lo Jumatan? Ini bagian dari Islam Nusantara. Iya, ini simbol keindonesiaan. Iya, Simbol. Berarti Bung Karno dong. Bung Karno, karena kebangsaan. betul kan bukan melambangkan keislaman ya Bang, ya. Hanya keislaman, tapi juga keindonesiaan. Jadi tadi pertanyaan itu ada karena Rai ini sudah mulai agak terganggu. Karena selama ini peci kebangsaan itu identik dengan Rai Rangkuti. Dan Ray terganggu bukan karena gue pakai bos, tapi karena selama ini loh, kok Hasto Kristianto pakai juga. Lo itu anak ideologi. Ya, gitu. Selamat dulu ya kan. Kita pikir PDI akan Dapat punya sekjen wajah baru. Sekjen baru wajah lama. Gue mau mulai ke Bang Ray dulu. Ini kan karena Bang Ray tadi karena ngebahas Mas Hasto juga nyinggung, menarik juga. Ini bicara kembali konteks politik hukum kita paling baru, kita lihat Pak Prabowo memberikan amnesti abolisi yang membuat ketua umumnya KANSI Bu Mega di Bali memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi bukan itu yang mau gue tanya. Menurut Bang Ray, apakah putusan politik hukum ini, amnesti abolisi, terutama amnesti kepada Sekjen Hasto Kristianto ini, supremasi politik apa supremasi hukum? Kalau putusan baik abolisi maupun amnesti atau grasi, ya itu politik semua. Kan lahir dari eksekutif, bukan lahir dari pertimbangan hukum. Ya. Jadi semua kebijakan yang lahir dari eksekutif, ya itu kebijakan politik. Banyak orang yang mengkritik atau menyinggung dengan keputusan ini, supremasi politik kok kayaknya ada di atas supremasi hukum. Gitu. Itu makanya perspektif Anda gitu? Makanya pemberian 3 hak itu kan harus selalu melalui rapat konsultasi dengan DPR kan. Nggak bisa dilakukan meskipun itu hak presiden, tapi pelaksanaannya itu harus tetap mendapat persetujuan dari DPR sebelum hak itu disampaikan gitu. Nah, sepanjang yang kita tahu DPR juga menyetujui pemberian baik abolisi maupun amnesti kepada 2 tokoh ini kan. Ya. Sehingga seperti yang kita ketahui kejadian sekarang itu bahwa Hasto di amnesti, kemudian Tom di abolisi gitu. Nah yang kedua itu kan syarat administratifnya tadi kalau bukan. Syarat ketatanegaraan ya. Untuk mencegah yang Anda sebutkan itu tadi. Oke. Jangan sampai politik menjadi alat untuk memundurkan hukum gitu. Sama juga sebetulnya mengapa politik menyelesaikan ini? Karena banyak orang menganggap 2 orang ini juga mendapat perilaku politik hukum juga dari rezim yang sebelumnya. Ya. Jadi mereka itu diproses hukum, katakanlah dalam ini Hasto maupun Tom, diduga banyak orang karena berkaitan juga dengan politik hukum yang juga dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi gitu ya. Yang di pengadilan, ya sepanjang yang kita lihat tentu, banyak data-data yang sebetulnya tidak cukup menunjang untuk keduanya diberi sanksi pidana seperti yang sekarang ini gitu. Jadi kalau kemudian diselesaikan dengan hukum, ya itu tadi politik hukum berbalas politik hukum gitu. Jadi nggak murni memang di situ gitu. Nah oleh karena itu saya mengatakan. Dan itu wajar. Jadi kita bukan wajar, nggak boleh diwajarkan. Nah baik orang dihukum karena politik nggak boleh. Atau dilepas karena politik. Karena dilepas juga karena semata-mata pertimbangan politik juga nggak boleh kan. Nah kecuali pertimbangannya
kemanusiaan gitu. Misalnya kayak 1.116 orang yang lain tuh. Kan mungkin sebagian dari itu pertimbangannya adalah kemanusiaan kan, sebagian besar gitu. Tapi kalau kepada Hasto dan Tom, ya memang dimensinya menurut saya bukan dimensinya politik tadi gitu, bukan kemanusiaan, karena keduanya belum menjalani, jangankan setengah, apalagi 2/3 gitu ya. Baru beberapa minggu kan setelah putusan itu ditetapkan oleh majelis hakim, lalu diamnesti maupun diabolisi oleh presiden gitu. Jadi mereka itu diabolisi dan diamnesti bukan karena pertimbangan kemanusiaannya, karena pertimbangan bahwa mereka itu diadukan atau diproses hukum gegara dianggap mereka itu korban politik juga. Kira-kira Kenapa gitu. presiden memberikan putusan yang kesannya diskriminatif, Bang Rey? Kalau dalam perspektif Nggak Anda diskriminatif, ini. makanya Karena kan seperti- bukan maksudku kenapa Tom harus abolisi, kenapa Hasto Nah, amnesti. itu- barang ini kan karena penjelasannya di press Itu juga conference. itu bagian dari yang saya pertanyakan, karena menurut saya itu sebetulnya yang lebih membutuhkan abolisi itu justru saudara Hasto kan, karena Hasto yang merasa bahwa dia diperlakukan tidak secara wajar gitu loh. Memang pada saat yang bersamaan saat itu misalnya Tom sedang mengupayakan untuk melakukan banding kan terhadap putusan itu. Nah, dia sedang melakukan banding malah diabolisi gitu loh. Nah, sementara Hasto mau dibanding oleh jaksa gitu loh. Di amnesti gitu. Nah, mestinya kan Hasto yang mau dibanding lagi oleh jaksa itu yang harus dihentikan, karena jaksa yang harus dihentikan oleh presiden untuk tidak melakukan tuntutan kan. Balik kepada saudara Hasto. Karena presiden punya kuasa atas kejaksaan juga ya. Kejaksaan kan. Nah, sebaliknya hak orang terpidana untuk menuntut hukum lanjutan kan, dalam hal ini tadi banding gitu, tapi tiba diabolisi oleh presiden gitu. Jadi menurut saya itu agak bolak-balik gitu loh kira-kira. Kalau enggak ya abolisi dua-duanya gitu loh. Ya, ini masih abolisi amnesti nih Bang Rey. Kan biasanya orang banyak yang nanya ini, kalau memang Hasto diberikan amnesti ya, dalam hal ini kan dikasih amnesti. Kenapa cuma Hasto? Kenapa Harun Masiku enggak? Kan satu kerangkaian yang sama. Harun Masiku Atau orang gini. lagi yang sama belum selesai sama dengan abolisinya Tom. Kenapa hanya Tom? Kenapa enggak pengusaha-pengusaha swasta gula yang kena kaitannya juga dikasih Ya. abolisi gitu? Oh, karena ya kayak Bang Hotman Paris Oh, iya, bilang, bilang. importir gula lain tolonglah dikasih juga abolisi Bang. Masuk pula malah gini kan. Iya. Bedanya antara amnesti dan abolisi itu kan, kalau abolisi itu proses persidangannya jalan, proses lanjut hukumannya kan sedang jalan. Kalau amnesti itu kan putusan hukumnya udah jatuh kan. Nah, oleh karena itu Harun Masiku nggak mungkin diabolisi dan nggak mungkin diabolisi, tapi nggak mungkin diamnesti karena belum ada putusan hukum terhadap dirinya, belum ada eksekusi gitu loh, sedang dicari kan gitu. Nah itu satu. Nah kalau ke importir yang lain itu yang saya sebut tadi, prosesnya lihat dulu apakah orang ini betul-betul didakwa karena tindakan yang dilakukan, diduga tindakan korupsi yang dilakukan oleh dirinya, atau diduga besar mereka itu didakwa karena pertimbangan politik, itu maksud saya. Nah, kedua orang ini sepanjang yang kita lihat di dalam proses pengadilan, ya itu dia ya kan, banyak kita mendapati tuntutan itu nggak matching gitu loh dengan pidana yang diputuskan oleh hakim. Jadi ada kesan hakim tanda kutip ya terpaksa membuat putusan itu gitu loh kira-kira tuh, padahal datanya nggak cukup, ya kan, ininya nggak cukup, ya macam-macam dan sebagainya. Untuk kedua orang ini relatif sama lah ininya ya. Iya, prosesnya Case-nya sama gitu. Nah, cuma pertanyaannya kenapa Hasto. itu diberi amnesti? Saya kira ada pertimbangan juga di pihak yang lain oleh presiden untuk kalau diberi abolisi itu kan sama seperti menapikan sama sekali KPK-nya kan. Nah, mungkin presiden ingin menjaga itu. Kalau kejaksaan kan memang di bawah langsung presiden gitu ya. Kalau KPK secara institusi memang di bawah presiden sekarang gitu, tapi wajah dia kan kelihatan tetap sebagai independen gitu. Jadi supaya nggak terlalu down gitu loh KPK-nya. Nggak terlalu loncat tangan kan ini seolah, ya. kan kalau dibilang dikasih abolisi itu pada saat yang bersamaan mengatakan benar terbukti bahwa Hasto itu diproses karena politik gitu loh. Dan oleh karena itu KPK dianggap bermain politik. Kan kira-kira gitu loh Pak. Nah itu mungkin dijaga oleh presiden. Oleh karena itu berikan amnesti gitu ya. Amnesti itu artinya tuntutan KPK itu terbukti tetapi dimaafkan oleh presiden gitu. Bedanya dengan abolisi kan di situ. Ya. Abolisi itu tuntutannya belum tentu
tepat gitu, tapi dihentikan prosesnya oleh Jadi presiden. tidak pernah ada persoalan hukum Nggak ya ada terhadap persoalan itu. Kalau Mas Hasto tetap Sudah terbukti. dan bersalah, cuma diampuni, tidak harus menjalani. Diampuni oleh presiden, nggak perlu harus mendekam dalam tahanan sesuai dengan putusan pengadilan gitu. Nah, kenapa itu diberi oleh presiden? Dugaan saya untuk tidak membuat wajah KPK seperti digambarkan sebelumnya bahwa KPK sudah tersusupi oleh kekuatan politik. Kejaksaan jadinya Kalau kejaksaan coreng dong kan, terpaksa. tapi kan kejaksaan di bawah presiden. Oke. Tanggung jawabnya diambil alih oleh presiden. Nah, cuma kan KPK ini harus dihindari dari trust orang yang makin turun gitu loh kira-kira itu. Sekarang aja trust orang terhadap KPK turun. Nah, kalau kemudian diberi abolisi, orang makin turun tuh trustnya kepada KPK. Anda berpolitik kok terbukti diberi abolisi oleh presiden tuh. Sebelum ke Kansi ya, gue mau nanya lagi kemarin. Menurut Bang Rey, ini kan oke lah, ini adalah keputusan politik hukum gitu ya. Memang itu clear lah ya. Nah, itu kan hak presiden. Tapi Bang Rey merasa nggak bahwa selain tadi mengafirmasi adanya proses hukum yang juga tidak fair atau tidak adil, ini dijadikan alat tukar tambah sama Pak Prabowo? Sudah jelas. Kan itu bagian dari pertimbangan. Nah, misalnya nih, ini misal loh ya, ke kasus-kasus yang lain tadi yang disebut. Saya tarik dulu lah. Kalaupun kasus-kasus yang lain itu dianggap misalnya ada unsur politiknya cukup kuat gitu, kenapa nggak diabolisi oleh presiden? Misalnya begitu kan? Ini misal loh ya. Saya belum lihat kasusnya apakah ada tensi politik di dalam atau tidak dalam proses perjalanan hukumnya gitu. Tapi kalaupun ada misalnya nggak dapat diabolisi, ya nggak ada keuntungan politiknya bagi presiden. Kalau ke Hasto itu 2 segmen dari orang luar setidaknya merasa berhutang budi kepada Pak Prabowo. Balas budi ya. Balas budi, berhutang budi. Nah, balasnya nanti. Mau balas apa enggak belum tentu. Ini ada perasaan lo ya. Kasih utang dulu. Pinjaman ini mau dikembalikan apa tidak urusan lain nanti. Ngemplang utang apa enggak ya? Kan gitu Bang ya. Kan kalau kita buat kelompok lah ya, kelompok yang tidak bersama dengan kekuasaan, karena PDI tidak mengakui adanya oposisi kan, jadi tidak bersama dengan kekuasaan lagi. Kita sebut penyeimbang kan. Itu ada 3 kan. Satu oposisi, ya saya lebih senang menyebutnya oposisi lah ya gitu, dengan bahwa PDI menyebutnya penyeimbang terserah lah gitu ya. Kita bukan parlementer, udahlah ya oposisi. Kita sebut aja untuk memudah pemahaman kita soal apa ya, di luar kekuasaan tuh. Pertama adalah oposisi formal yang diwadahi oleh PDI Perjuangan kan. Oke, PDI nggak menyebut dirinya oposisi, tapi saya menyebutkan saja sebagai oposisi gitu ya. Meskipun di Kongres Bu Mega udah menyatakan mendukung Pak Prabowo. Kemarin kalau nggak salah ya, nanti minta konfirmasi kan. Dia kan sebetulnya kan mendukung itu harus dilihat dari soal masuk nggak masuk gitu loh. Itu yang saya sebut untuk menyatakan, karena siapapun presidennya dimanapun Anda berada, ya Anda harus dukung, nggak bisa tidak. Karena dia tuh presiden terpilih kan. Nggak bisa kita mengatakan saya nggak dukung, saya akan melawannya ya. Itu. Nah, mendukung dengan mengkritiknya kan seperti yang kita lakukan kan saat ini. Gitu. Ini yang pertama tuh. Nah, ini direpresentasi oleh PDI Perjuangan dan diberi amnesti kepada Hasto yang merupakan mantan sekjen dari PDI Perjuangan. Selesai satu kekuatan nih. Kira-kira gitu lah ya. Kekuatan ketiga adalah oposisi non formal yang diwakili oleh orang yang disering sebut sebagai anak-anak abah itu. Yang representasinya salah satunya adalah saudara Tom Lembong. Itu juga diabolisi oleh presiden kan. Lagi-lagi berhutang budi. Jadi tinggal satu nih sebetulnya dari 3 sektor yang saya sebutkan tadi. Itu oposisi independen. Nah, oposisi masyarakat sipil, tokoh-tokoh agama, akademisi, macam-macam gitu ya. Yang itu mungkin ditinggalkan oleh presiden dulu, tidak ada masalah. Karena 2 kekuatan utamanya sudah sekarang katakanlah begitu ya, seperti berhutang budi kepada Pak Prabowo. Yaitu oposisi formalnya yang diwakili oleh PDI Perjuangan, oposisi non formalnya yang diwakili oleh apa yang disebut oleh banyak orang itu sebagai anak abah itu. Gitu. Ini canggih lah secara politik ya. Secara politik. Kan sih. Setidaknya sampai 2025. Sampai Agustus 2025 lah ya. Enggak. Sampai Desember 2025. Januari 2026 kita nggak tahu. Iya, lapangan becek lagi bisa. Kan sih gimana kan sih melihat jadi amnesti kayaknya abolisi? penjelasan Ryan ini kayaknya sudah konklusi ya, udah kesimpulan ya. Karena udah komprehensif banget ya, dari abolisi, amnesti, semuanya udah di. Tapi basic pertanyaannya, apakah dengan keputusan ini
seberapa tepat atau seberapa tidak tepat bahwa ini menandakan bahwa supremasi politik ada di atas supremasi hukum? Ya, dalam sistem ketatanegaraan kita kan ada itu yang merupakan hak konstitusional presiden melekat dalam dirinya, memberikan rehabilitasi, amnesti, abolisi, grasi, itu ada. Dan pertimbangannya itu pasti politis, seperti yang tadi dikatakan oleh Rai. Jadi 4 hal itu dengan dasar pertimbangan politis bukan berarti inkonstitusional atau bukan berarti mensubordinasi aspek hukum. Ini harus kita pahami dulu. Sehingga kemudian ketika diberikan abolisi, amnesti, grasi, ataupun juga rehabilitasi, ini hal yang sehat saja dalam sistem ketatanegaraan kita. Tentu presiden, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, secara subjektif yang paling mengetahui persis mengapa beliau memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga memberikan amnesti kepada Sekjen Hasto Kristianto. Kan itu dasarnya begitu. Tadi Bung Rai sudah coba ya masuk dalam alam pemikirannya presiden. Kira-kira kenapa harus ada abolisi, dikaitkan dengan di situ prosesnya melalui kejaksaan, kenapa lewat amnesti karena di sana ada KPK. Ya itu kan bagaimana analisisnya kan begitu. Jadi kepekaan atau kejelian seorang Rai Rangkuti itu bisa kemudian membedah persoalan-persoalan ini. Itu yang kita belum pikirkan. Tetapi kalau soal PDI Perjuangan, bagi PDI Perjuangan itu, ya proses yang dialami oleh Pak Hasto Kristianto ini syarat dengan politisasi, manipulasi dan kriminalisasi. Dan apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo itu kami terima sebagai suatu bentuk, ya itu otoritas konstitusional beliau. Ya, kenapa kami katakan bahwa ada politisasi, ada kriminalisasi, ada manipulasi hukum di sana? Karena sebelumnya proses ini, persidangan ini itu sudah inkrah, sudah diputuskan, sudah dianggap final, selesai. Tetapi kemudian dibuka kembali dan sama sekali tidak ada novum atau tidak ada fakta-fakta baru. Dan proses persidangan kedua itu merupakan proses repetisi, sekedar pengulangan. Dan terbukti bahwa semua yang disangkakan itu, 2 hal setidaknya, ya menyangkut perintangan dalam proses hukum itu. Nggak terbukti. Dan yang kedua, penyuapan. soal penyuapan, itu 2 halnya tidak terbukti. Tapi kan diputuskan 2 bersalah hal soal penyuapan kan? Tidak terbukti, tetapi diputus satu hal soal penyuapan itu. Tetapi itu juga tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah uang yang berasal dari Sekjen Hasto Kristianto. Itu jelas seperti itu. Maka Bung Rai mengatakan bahwa syarat aroma politisasi, syarat aroma kriminalisasi dan manipulasi hukum. Nah, PDI Perjuangan ya menerima bahwa itu adalah amnesti. Ya, bagi kami bahwa itu secara substantif bahwa Pak Hasto sama sekali tidak bersalah. Nah, tadi Bung Rai sempat menyinggung soal hutang budi atau balas budi. Nah, ini kan. Ya kan? Hutang budi ini budinya nih. Hutang budi, balas budi kan begitu kan? Ya, bagi kami ya ini persoalan politik, persoalan ketatanegaraan saja. Kan begitu. Kalau dipikir-pikir, kalau mau dicari-carikan juga jasa orang per orang, saya kira Ibu Mega juga punya jasa terhadap banyak orang. Termasuk Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah dalam tanda petik itu dianggap stateless. Dan kemudian di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Ibu Mega itu betul-betul ya memberi perhatian kepada beliau. Dan kemudian Pak Prabowo hari ini bisa memimpin Indonesia. Beliau pulang ke Indonesia dan seterusnya. Tetapi poinnya adalah saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo lewat keputusannya memberikan abolisi dan amnesti, ini mau menunjukkan bahwa Presiden Prabowo itu sama sekali tidak mengintervensi proses hukum. Sama sekali tidak mengintervensi proses hukum. Proses hukum Tom Lembong itu berjalan sampai selesai. Dan kejaksaan memutuskan. Proses hukum Pak Hasto itu KPK jalan sampai selesai. Sama sekali tidak ada intervensi dari kekuasaan, dalam hal ini Presiden. Presiden menggunakan pola pendekatan yang sangat konstitusional, yaitu tadi, amnesti dan abolisi. Dalam konteks ini,
ya ini bagi negara kita sehat, ya, secara ketatanegaraan. Tidak ada yang bisa disalahkan begitu. Karena memang itu hak prerogatifnya seorang presiden. Kira-kira begitu. Dan dengan diberikannya Mas Sekjen Hasto itu amnesti yang kalau kata penjelasannya Bang Rey, konteksnya tetap dinyatakan salah, cuma diampuni namanya proses hukumnya gitu, tidak harus Bukan prosesnya, menjalankan. diampuni sanksinya. Diampuni sanksinya, tapi tetap bersalah. Itu secara terminologi, Ya, secara terminologi. perbedaan antara diferensiasi antara abolisi dan amnesti. Amnesti, ya, itu kan- Tetapi bagi kami PDI Perjuangan, seperti yang kami katakan tadi, secara substansi Tetap. bahwa Pak Hasto ini adalah korban Ini politisasi jadi hukum. beban nggak untuk PDI Perjuangan, Kak? Apalagi Mas Hasto udah kembali lagi jadi sekjen. Ya. Dianggap bahwa ya PDI Perjuangan punya sekjen yang pernah dinyatakan terbukti melakukan suap di pengadilan tipikor. Dan diampuni presiden. Proses hukumnya diampuni presiden. Ya. Bukan proses sanksi hukumnya diamnesti oleh presiden. Ya, tentu. Gimana menanggapi Ya karena persepsi itu? dasar sikap PDI Perjuangan itu menganggap bahwa Pak Hasto itu adalah korban. Bahkan bukan saja Pak Hasto sebagai seorang pribadi, tetapi kami melihat bahwa ini adalah kerja sistematis untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Ya, karena apa? Karena Pak Hasto itu adalah sekjen, dan sekjen itu adalah jantungnya organisasi partai politik PDI Perjuangan. Dianggap bahwa kemudian kalau kemudian Pak Hasto ini disikat, ini juga bagian dari upaya untuk katakanlah ya memerangi PDI Perjuangan. Sehingga kami sampai hari ini berpikir bahwa ya Pak Hasto itu menjadi korban politik. Dan dampaknya itu sebenarnya bukan Pak Hasto pribadi yang mau dihantam, tetapi PDI Perjuangan. Tapi kan gini kan sih, dalam sejarah politik kita, simbol-simbol utama partai juga banyak juga yang masuk barang itu Bang Rey. Nah, Setia Novanto ketua umum, ada Idrus Marham, sekjen, Golkar, simbol-simbol tuh. Romahur Muzi P3 dulu ada Tokoh-tokoh utama lah. Iya, Lutfi Hasan Ishak, Lutfi Hasan. Ya, tetapi kan Presiden dari sisi PKS. ketika proses hukum, ketika P3 pembuktiannya juga kan. Romi, ya kan? itu kan juga Sebelumnya terbukti kan Surya begitu. Darmali. Ya kan begitu. Jadi ya kami di PDI selalu mengatakan bahwa tentu nanti 10, 15, 20 tahun lagi ya, ketika kita sudah berjarak dengan kondisi hari ini, kemudian sejarah yang akan kemudian memberikan makna terhadap apa yang terjadi hari ini kan begitu. Kan sih ini juga nih kan setelah diberikan amnesti kan awalnya PDI punya posisi yang cukup keras lah sebagai oposisi kan. Tapi setelah Hasto Meskipun diberikan beliau nggak amnesti, mau pakai oposisi ya. nggak mau pakai oposisi, tak tahu lah saya istilahnya apa gitu. Tapi setelah diberikan amnesti, Tidak berkuasa ini lah ya. terlihat menjadi lebih halus. Kalau kata Bu Mega, kita mendukung Pak Prabowo, kita Iya. sebagai partai penyimbang. Jadi- Ini kan ada perubahan sikap yang apa ya, halus lah yang dilakukan oleh dalam hal ini disampaikan Jadi oleh Bu Mega. publik kesannya, Iya. oh ini tukar guling nih, tukar tambah. Iya. Aku kasih ini kau berikan aku itu. Utang budinya langsung dibalas budi. Cepet nih. Budi lah. Dan ditanyakan oleh Budi. Iya. Aku ini dibawa-bawa pula dalam proses ini kan. Gimana Kak menanggapi? Ya, jadi begini, kalau menanggapi isu kalau bahwa ini tukar Belmondo guling. dan juga Budi cermati betul soal posisi politik dan sikap politik PDI Perjuangan sebelum Kongres, secara substansi, secara konsepsi, bahkan secara praksis itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Yang kedua, kenapa PDI tidak menggunakan terminologi oposisi dan juga koalisi? Sebenarnya karena Ibu Mega hanya ingin disiplin dan ketat dalam sistem presidensil saja. Jadi kalau boleh saya memberikan definisi atau batasan sebagai partai penyeimbang, sederhananya partai penyeimbang itu posisinya di luar kekuasaan, ya, bisa mendukung program pemerintah kalau dianggap sejalan dengan konstitusi dan pro rakyat, tetapi juga bisa mengkritisi program pemerintah kalau dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak pro rakyat. Jadi proporsional saja. Nah, kalau dibilang bahwa PDI sebelum Kongres lunak, kata siapa? Setelah Kongres. Ya, sebelum Kongres Galak. Galak, Ya, setelah Kongres lunak, kata siapa? Ya, sore nanti kan kita diundang juga untuk bicara terkait dengan pidato Presiden. kenegaraan presiden ya. Ini kali perdana Presiden Prabowo menyampaikan hal itu. Kami akan secara khusus menyoroti soal makan bergizi gratis, soal koperasi merah putih,
soal sekolah rakyat. Tentu dengan pendasaran-pendasaran rasional, dengan bukti-bukti dan juga dengan fakta-fakta. Kan begitu? Ya. Jadi proporsional saja. Proporsional saja. Kalau dibilang bahwa PDI itu sudah terkooptasi, ya, kalau mau dipikir harusnya tuh PDI masuk dalam kekuasaan. Itu selesai beres. Trade off-nya total tuh ya. Total itu. Tapi tidak. Kenapa? Karena PDI tahu bahwa ada suara-suara masyarakat sipil yang juga membutuhkan kanal demokrasi formal, dalam hal ini partai politik, yang juga bisa melakukan koreksi, ya, melakukan checks and balances, dan PDI berada pada posisi itu. Kalau Ibu Mega katakan bahwa kami mendukung pemerintah, itu dengan persyaratan mendukung kalau sejalan dengan konstitusi dan pro rakyat. Tapi kalau tidak, silakan kalian mengkritik. Saya sampai hari ini bicara juga tidak pernah ditegur-tegur sama DPP. Yang penting proporsional benar. Ukurannya kan jelas. Pancasila, konstitusi, kita cek di lapangan, benar nggak yang diomongin dan seterusnya. Misalnya, Presiden Prabowo tadi ngomong bahwa investasi masuk sekian ratus triliun dan kemudian sudah mencapai kenaikan 13, sekian persen, membuka lapangan pekerjaan 1,9 juta. Apakah PDI langsung mengatakan, wah hebat? Kami akan mempertanyakan 1,9 juta itu investasi di sektor apa saja? Tersebar di mana saja? Penyerapan tenaga kerja di mana saja? Jadi pendekatan dalam konteks tendangan terhadap ekonominya, implikasi ekonominya apa saja? Kan begitu. Pendekatannya Presiden juga teknokratis tadi ya. mengatakan berkali-kali memberi apresiasi yang tinggi kepada Badan Gizi Nasional misalnya. Ya. Karena tadi pagi mendapat laporan bahwa dari target 80 juta, 20 juta itu sudah berhasil menjalankan MBG dan seterusnya dan seterusnya. Brazil butuh 11 tahun. Ya, Brasil Kita butuh butuh- 11 tahun, kita butuh 10 Presiden bulan. butuh cuma 10 7 bulan, 8 bulan. Untuk dapat 20 juta. Tapi kan pertanyaannya, Presiden baru dapat laporan tadi pagi. Tadi pagi, datanya mana? Apakah tadi ketika Presiden lagi pidato di-insert datanya? Sebarannya seperti apa? Yang kita lihat, kerap kali yang terjadi, itu banyak persoalan dalam makan bergizi gratis. Masyarakat kita keracunan secara massal di sekolah-sekolah. Terus tingkat gizinya juga. Terus dampak terhadap petani, peternak, dan nelayan sebagai pihak yang menyediakan ya produsen bahan makanan. Itu kan juga belum ada hitung-hitungannya. Oke. Jadi pendekatan teknokratis ya. Pendekatannya dalam berelasi dengan kekuasaan. Ya. Bang Rey lihatnya gimana? Dalam konteks tadi tuh dianggapnya dan hasilnya trade off-nya gitu tuh. Iya. Gua kasih Ya, saya malah lihatnya tuh jauh sebelum itu udah terjadi. Mantap. Apa gimana tuh Bang? Gimana? Masa udah Saat jauh? Ibu Prabowo mendatangi Ibu Mega Oh, yang di itu Lebaran ya. pertama. Silaturahmi Idul Fitri. itu ya. Iya. Saat itu kalau Anda baca-baca ini, ternyata saya mengatakan bahwa Prabowo membutuhkan Ibu Mega karena Ibu Mega itu masa depan, Jokowi itu masa lalu. Ini yang keluar statement politik nasi goreng ini loh. Iya. Kemarin itu kan. Nggak pakai nasi goreng. Nggak pakai nasi goreng ya. Nah, pertanyaannya kenapa tiba-tiba Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega gitu, tanpa nggak pakai nasi goreng gitu. Iya. Dan seorang presiden yang didatangi banyak orang, tapi kali ini mendatangi orang. Karena agak kebalik nih, karena presiden membutuhkan Ibu Mega. Kenapa presiden membutuhkan Ibu Mega? Karena tantangan masa depannya udah kelihatan nih, berat. Gitu loh kira-kira. Itu sebelum perjanjian Indonesia-Amerika loh ya. Sebelum itu aja tantangannya udah kelihatan berat. Saat itu banyak pabrik yang tutup, investasi kita yang keluar luar negeri, macam-macam. Jadi disitulah menurut saya apa istilah dialog dua pemimpin ini terjadi dengan posisi yang jelas sama-sama. Pak Prabowo berkuasa, Ibu Mega di luar. Tapi kita punya titik temu. Oke. Apa titik temunya itu? Jangan sampai ada gangguan secara nasional. Itu titik temunya. Oke. Jadi saya Stabilitas lah yang diinginkan ya. Jadi saya tetap Ibu Mega di luar, saya di dalam. Ibu Mega sebagai tanda kutip oposisi gitu ya, lakukan kritik macam-macam. Tapi jangan kita punya kesepakatan yang sama, jangan sampai masuk ke istilah pemakzulan terhadap presidennya. Kalau wakil presiden Saya untuk ingin lain. menyambung seperti yang Ray katakan ya. Jadi
PDI Perjuangan walaupun berada di luar kekuasaan, PDI Perjuangan itu juga punya orientasi dan kepentingan memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini sukses menjalankan roda pemerintahannya. Kenapa? Karena kalau beliau sukses, berarti yang namanya cita-cita proklamasi kemerdekaan, kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, itu akan tercapai. Dan syarat yang paling pertama itu yang Rai sampaikan tadi, stabilitas politik. Stabilitas politik akan mendorong kepada efektivitas pemerintahan. Jadi, kedua tokoh ini mungkin perlu bicara pada hal-hal yang bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan. Ibu Mega tuh pasti tidak akan hanya bicara bahwa, oke, saya mau ya 3 menteri, sekian komisaris. Enggak, tidak seperti itu. Bagi kami PDI, 5 tahun, 10 tahun berada di luar kekuasaan, itu hal yang biasa. Partai ini adalah partai yang punya militansi. Tetapi kami ingin memastikan bahwa kerja-kerja pemerintahan itu on the right track. Dan peran yang kami mainkan apa? Sebagai penyeimbang tadi. Kalau sudah benar, kami beri apresiasi. Tapi kalau tidak, ya kami memberikan kritik-kritik konstruktif. Jadi kritisisme tidak hilang dalam posisi politik PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Kata siapa? Kalau kita lihat di Komisi 6, yang namanya Rieke Diah Pitaloka, yang namanya Darmadi Duryanto, masih sangat kencang ketika bicara soal koperasi merah putih. Ya. Di Komisi 5, Adian Yunus Yusak Napitupulu, ya teman-temannya kita juga, bicara kenceng banget soal keadilan yang harus didapatkan oleh para pengemudi ojol dan sebagainya. Jadi kritisisme kalau hal ojol kan seperti swasta itu. ya. Ya, Kalau di koperasi situ- merah putih oke lah. Bukan, tetapi di situ bahwa ada posisi negara, posisi pemerintah Iya. yang juga ya dalam hal ini sebagai regulator, Iya. ya kan, Kak. yang juga ikut ya melihat proses-proses. Nah, jadi saya mau Gimana, lanjutkan silakan, tadi. silakan. Jadi, Lanjut. Oke, Mari. di puncaknya itu kan jangan sampai Mbak Makzulan kan. Kan itu yang disebut instabilitas kan. Ya. Tapi menurut saya ada juga semacam komunikasi antara Ibu Mega pada hal-hal yang berhubungan dengan program-program prioritas Pak Prabowo agar tanda kutip jangan diganggu. Maka disitulah misalnya Undang-Undang TNI loss, lalu Danantara loss, Koperasi Merah Putih loss, MBG loss. Ini kalau kita lihat kepada posisi PDI Perjuangan di era Pak SBY, ini Beda isu banget. politik semua nih. Betul. Dulu kan gimana Itu cerita maksud saya, PDIP ya. bisa menahan Iya. penurunan tarif listrik gitu-gitu kan. Sampai ada yang nangis-nangis. Ya. Iya. Dulu 2004 2014 Iya. kita lihat wajah Masih ingat saya. oposisinya ya. Sambil nangis. Betul. Nah, yang paling ujung ini adalah soal perjanjian dagang Amerika dan Indonesia kan. Iya, tarif ini Yang ya. semua orang mempertanyakan, lo kok bisa Amerika akses semua data warga negara, Iya. akses data seluruh sumber daya alam kita dan sebagainya. Maksud saya ini isu-isu bagi oposisi yang sangat manis dan sangat membuat posisi oposisi itu terbang. Iya. Kalau diangkat sebagai isu di parlemen. Dan mendapatkan dukungan publik lah harusnya kalau bisa diadvokasi Kalau secara sekiranya benar. ada partai yang ngambil isu ini spesial, mungkin dia akan jadi bintangnya nih sekarang nih. Di parlemen gitu loh ya. Iya. Tapi kan nggak diambil oleh PDI Perjuangan. Oke. Pada Itulah isu-isu, bentuk. iya pada isu-isu yang itu tadi. Jadi puncaknya adalah stabilitas itu, jangan ada isu soal pemakzulan presiden. Kalau wakil presiden ya terserahlah. Iya. Kan, Iya. terserahlah ya. Kalau yang penting Itu kata presiden. Anda apa kata presiden tuh? Ya, Kira-kira. kan tentu presiden mungkin nggak ngomong itu. Cuma bahwa Gerindra sampai sekarang tidak memberi putusan menolak isu soal pemakzulan Wapres itu, ya kita mengatakan kalau soal itu terserahlah ya kan. Gitu kan. Nah itu satu. Nah yang lainnya adalah itu tadi program-program unggulan presiden. Iya. Jangan sampai mentok. Bang, tapi gini Bang, kan Dan itu semua Ya. loss. Nah lossnya itu apa gitu? Loss dalam pengertian nggak terlalu banyak. Ya tentu ada kritik macam-macam biasa lah ya. Tapi kan yang penting tuh loss. Yang penting tuh lolos aja program tuh. Kan? Ketok lah ya. Iya ketok aja gitu ya kan. Nah salah satu yang didapatkan PDI Perjuangan adalah satu, makin keluarnya posisi Pak Jokowi di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo, saya punya feeling akan tetap ada reshuffle, tapi tidak 2025, mungkin 2026 ke sana, khususnya yang berkaitan dengan menteri-menterinya Pak Jokowi gitu ya.
Anda lihat posisi politik kali ini membuat Oke. Pak Jokowi semakin irrelevan di sekeliling Pak Prabowo. Itu bukan hari ini. Saya udah katakan sejak Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo. Itu yang saya sebut. Pak Prabowo mungkin sudah sampai pada kesimpulan Ibu Mega masa depannya, Pak Jokowi adalah masa lalunya. Agak bertentangan dong dengan tesisnya Pak Prabowo yang ingin merangkul semua, Iya. menciptakan kerukunan, persatuan, menjunjung Ini, tinggi. Ya bahkan Tom Lembong dikasih abolisi supaya merangkul Nah, anak-anak ini abang. Iya, teori tadi kata teori Bang Rey. Teori apa? bandulan namanya ya. Ya. Ya kan jadi Pak Prabowo Kalau bandulan itu merek teh bang. Bandul. Bandul ya. Pak Prabowo di sini di kanannya mungkin Pak Jokowi, di kirinya mungkin Bu Mega. Ibu Mega gitu ya. Tengah siapa bang? Tengah bang. Ya kan Bang dia Oso, kan. dia. Bandul nggak ada tengah bos. Ya, Bandul nggak ada Bandul tuh nggak ada tengahnya kan. Nah kita kasih PDI di kiri karena dekat-dekat kiri katanya. Agak di sana ya. Agak di kiri. Oke. Iya. Jadi kalau Pak Prabowo bandulnya ke kiri, otomatis Pak Jokowi tertinggal. Kalau Pak Prabowo bandulnya ke kanan, otomatis Ibu Mega tertinggal. Oh jadi 1-2 bulan atau 3 bulan masa kepemimpinan Pak Prabowo, bandulnya nih ke kanan, ke Pak Jokowi. Tapi sejak pertemuan dengan Ibu Mega di Lebaran itu, Lebaran Idul jadi Fitri sejak itu, Lebaran sebenarnya. sebetulnya sejak Lebaran itu, Resepsi ujungnya amnesti. implikasinya kelihatan sampai sekarang. Jadi bandulnya ke Ibu Mega. Nah, ketika bandulnya ke Ibu Mega, otomatis ini tertinggal. Karena ini nggak bisa nyambung gitu loh. Ibu Mega dengan Pak Jokowi ini nggak bisa nyambung. Pak Prabowo juga nggak ingin itu nyambung. Gitu kira-kira tuh Pak ya. Prabowo-nya nggak ingin. Enggak, supaya tetap ada penyeimbang. Meskipun Pak Prabowo selalu bicara mengenai persatuan, kerukunan, menghimpun. itu justru karena itu beliau tetap megang nih, nggak diputus nih. Jadi ini tetap dipegang, ini juga dipegang. Kadang-kadang bandulnya dia ke kiri, kadang-kadang dia ke kanan, tergantung situasi. Tapi bisa dipegang dua-dua. Dan dua-duanya dipegang. Oleh karena itu kekuatan kepada Pak Jokowi tetap dipegang, kepada Ibu Mega juga begitu gitu ya. Cuma sekarang ini bandulnya ke Ibu Mega. Kita nggak tahu 2026, jangan-jangan bandulnya ke Pak Jokowi lagi. Oh ini tergantung situasi dan Tergantung kondisi. situasi. Ya. Oke, tadi kata Bang Rey sampai Desember 2025. 25. Sebelum itu sudah mulai nih. Oke. Kan penunjukan Hasto sebagai sekjen itu Ya. pada tingkat tertentu mau mengatakan nggak bisa juga perjanjiannya semuanya dikreasi oleh Pak Prabowo juga gitu loh kira-kira tuh. Bukan perjanjian sih. Ya. Apa? Kenapa gitu? Iya. Nggak bisa Karena- the winner takes all lah. Iya. Nggak bisa Kenapa landslide gitu ya. Kan begini ya, penunjukan menarik, Hasto menarik. sebagai sekjen itu nanti internal akan kita lihat, tapi konteksnya ke eksternal dulu. Iya. Internal nanti komentar bang. Iya, ke eksternal ini kan menyangkut nama Pak Prabowo. Orang akan mengatakan, Pak Prabowo, bagaimana Anda memberi amnesti kepada seseorang yang terpidana, melakukan suap, lalu sekarang jadi sekjen gitu loh, partai. Alias nama Pak Prabowo ke bawah-bawah. Gitu kira-kira. Nah bagi PDI, mungkin mereka juga menyadari ini. Gitu. Menyadari apa? Saya sudah mengatakan, kalau baca rilis saya itu, saya mengatakan, sekjen Hasto ini potensial akan sekjen kembali. Tapi tidak secepat ini gitu loh. Dugaan saya itu di 2008-2009. Beliau 2028. 2028. Jelang pemilu lah ya. Jelang pemilu. Karena butuh konsolidasi yang kuat dan saya kira Hasto punya kemampuan untuk melakukan konsolidasi itu. Tapi Ini terlalu cepat ya. belum Agak mengagetkan ya, Belum Bang Rey 3 ya. minggu bang. belum 3 minggu. Buat Bang Rey mengagetkan nih barangnya. Mengejutkan. Tapi bahwa Hasto akan kembali sekjen bagi saya nggak mengejutkan. Bahwa dilakukan sekarang itu mengejutkan. Tapi bacaan saya begini, lebih baik babak belur sekarang daripada babak belur Jelang menjelang pemilu. Disitulah kenapa sekarang misalnya Hasto tetap diberi amanah untuk jabatan sekjen. Mungkin akan banyak sekali kritik dan tanda kutip mungkin juga akan jadi pertanyaan bagi Pak Prabowo. Saya nggak tahu. Iya. Lo kok secepat itu kan kira-kira gitu Satu loh. itu, Bede. kedua image yang tadi Ya. mau bagaimanapun Iya. sekjennya adalah orang yang terbukti Iya. bersalah Ya. di pengadilan. Itu udah diantisipasi oleh PDI dengan mengatakan apa? Mengatakan lebih baik babak belur sekalian Oke. daripada harus 2028 akan keseret nanti ke 2029 Pilpres dan Pilegnya. Tapi menurut Bang Rey itu langkah strategi Masuk nggak akal. menjadikan Pak Hasto Kalau sekjen pilihan lagi? Ibu Mega nggak ada lain kecuali Hasto, memang lebih baik sekarang bagi Ibu Mega. Nggak, menurut Kalau- Anda itu keputusan yang cukup
politically wise nggak buat Bu Mega dan PDI Perjuangan dalam konteks analis politik? Ada dua, politik wise dan politik pragmatis kan. Ya. Kalau wise itu ya nggak wise dong. Oke. Gitu Kenapa? kan, yang menunjukkan memberi jabatan sekjen kembali kepada orang yang diputus pidana kan nggak tepat lah gitu menurut saya ya. Tapi Karena ya mantan ya orang yang amnesti gitu loh. Masih saya harus jelaskan lagi panjang lebar ya kan. Abang merasa masih banyak tokoh-tokoh hebat Bukan soal lainnya? masih baik. Ini kan soal politically wise. political etik, political wise kan. Kita berbicara itu menurut saya. Tapi kalau Anda berbicara political pragmatis, ya lebih baik sekarang memang. Gitu. Dan secara pragmatis, tepat Sekjen Hasto itu mendampingi Ibu Mega karena memang menurut saya ya, Hasto itu dalam kondisi yang kayak begini justru paling dibutuhkan kehadirannya sebagai sekjen. Ya, beliau mendampingi Ibu Mega ketika PDI menyatakan oposisi terhadap SBY dan PDI naik. Nah sekarang posisi yang sama gitu loh. Jadi karakter Hasto itu dibutuhkan sekali oleh Ibu Mega. Dan oleh karena itulah Sebagai orang yang bisa sangat merangsang mengerti untuk lah ya. ini bersikap cukup Macam-macam dan kritis lah ya. sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin cara berpikir Ibu Mega itu lebih baik kita jadi ajang kritik sekarang ini daripada ajang kritik di 2028 misalnya gitu loh ya. Karena itu akan keseret-seret nanti di pileg dan pilpres gitu. Kenapa dulu sekarang dilakukan ya, supaya konsolidasinya juga cepat, ya kan? Yang kedua ya orang udah kalau 2025, 2026 lewat, 2007 mungkin orang udah lupa juga. Seperti jangankan Hasto ya kan, bahwa kita menghadapi seorang presiden yang dituduh banyak orang pernah terlibat kejahatan kemanusiaan juga udah orang udah lupa. Ya kan, bahwa wakil presidennya lahir dari produk yang Bagus buat baiknya dekat-dekat pemilu. Kalau jauh kita nggak apa-apa, terima kritik dulu. iya makanya. Nah itu maksud saya kan ada persoalan soal daya ingat publik kita kan. Nah, Dan ini kesempatan Dan dan peluang kesempatan, juga buat Mas ya. Hasto untuk bisa merehabilitir dan betul. namanya. Nah, cuma mungkin ya itu tadi tinggal menjelaskan kepada Pak Prabowo kok baru sekarang gitu. Kok tiba-tiba. Tapi menurut Anda Pak Prabowo cukup terganggu nggak? Ini membayangkan perasaan Pak Prabowo yang udah memberikan Saya amnesti aja. tentu tidak tahu perasaan Pak Ya, Prabowo, pasti. cuma Analisa analisa saya itu mengatakan ya terganggu karena bagaimanapun akan membawa nama Pak Prabowo kan. Bagaimana nih Pak Prabowo? Amnesti yang Anda berikan kok bisa kembali mendudukan orang jadi sekjen? Itulah kira-kira. Nih, Iya, tanggapan internalnya Iya, eksternal. hak jawab. Udah panjang nih. Panjang kan? eksternal. Hak jawab. Saya heran juga kalau orang heran Presiden Prabowo datang menemui Ibu Mega. Berarti memang posisi tawar Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu mahal. Mahal memang. PDI Perjuangan ini partai pemenang pemilu legislatif. Hat-trick. Ya, 2 kali punya presiden 10 tahun. Dan sekarang ketua DPR palunya adalah di PDI Perjuangan. Ketua DPR, Punya ya. sekian banyak gubernur, bupati dan wali kota yang juga bisa ikut mensukseskan program-program pemerintah pusat. Dalam konteks itu, Presiden Prabowo tentu merasa kalau belum bicara dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan, masih ada yang sangat kurang. Dengan relawan aja Presiden Prabowo mau terima, apalagi dengan partai sekelas PDI Perjuangan, partai terbesar di Republik ini. Itu posisinya gitu loh. Jadi Pak Prabowo berkepentingan untuk bicara dengan Ibu Mega. Dan ketika bicara tentu Ibu Mega bukan bicara pada hal yang remeh-temeh. Bukan bicara pada hal yang apa yang mengkhawatirkan PDI Perjuangan. Ya tidak bisa dipungkiri, salah satunya PDI Perjuangan itu ingin juga dirusaki oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Dalam konteks itu, maka PDI Perjuangan ini perlu membuat barikade yang kuat, membangun soliditas, kekompakan, dan seterusnya. Dan komunikasi bersama Presiden Prabowo Subianto pasti bicara banyak hal. Ya, bukan sekedar bicara soal politik dagang sapi atau tukar-menukar kepentingan. No, tidak seperti itu. Karena kalau kita mau bicara soal itu, sekarang Ibu Mega tutup mata,
Minta aja 3 apa sampai 5 menteri, sekian komisaris dan seterusnya. Tapi itu tidak dipilih oleh Ibu Mega. Jadi karena Pak Prabowo tahu bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai yang besar, maka tidak afdol kalau belum bicara dengan PDI. Dan sebenarnya bukan cuma Presiden Prabowo, masyarakat sipil dan rakyat bangsa ini itu selalu menantikan kok. Ini PDI Perjuangan sikapnya seperti apa ya? Ibu Mega akan lakukan apa ya? Dan Ibu sangat minim dalam berbicara ke publik. Ibu banyak bicara hanya kepada kader dan pada saat momen-momen internalnya. Ya, yang juga disiarkan ke publik. Yang kebetulan sebagiannya, disiarkan kepada publik. Tetapi forum itu adalah forum internal. Jadi kalau menurut kami sebagai kader, Ibu itu sangat terukur dalam bersikap. Dan dia tidak akan bicara kalau itu belum merupakan keputusan dia. Yang berikut soal tadi disebutkan, kok Mas Hasto lagi yang dijadikan sekjen? Ya, karena dalam pikiran Ibu, Mas Hasto dan PDI Perjuangan itu adalah korban politisasi, korban kriminalisasi, korban manipulasi. Maka mengembalikan harkat dan martabat Pak Hasto dalam posisi yang sangat terhormat itu mengembalikan kedikdayaan PDI Perjuangan. Kalau kata Bang Rey tadi politically Ya, jadi ini wise dan soal politically bagaimana ethicnya dari sudut pandang mana kita melihat. Sama seperti ini kan kita lihat kan ke dalam gelas. Oh ini gelas terisi 1/4. Oh ini kosong 1/3. Tergantung dari sudut pandang yang mana kita melihatnya. Tetapi bahwa yang tidak bisa dipungkiri hari ini bahwa PDI Perjuangan itu penting bagi Republik ini. PDI Perjuangan itu juga diharapkan oleh masyarakat sipil untuk tetap berada di luar kekuasaan. Dan Ibu Mega mengambil peran itu. Sebenarnya kalau mau cari tahu ya sikap PDI Perjuangan, kita cukup mengerti betul siapa Ibu Megawati Soekarno Putri ini. Ibu Mega bukan orang yang abu-abu. Beliau clear saja. Ya, kalau ini merupakan pilihan dan dia yakini, ini dia jalanin. Semua orang tidak ikut dia pun dia jalanin. Itulah Megawati Soekarno Putri. Jadi ya kalau nanti kita lihat 2026 tadi Bung Rai menyampaikan kan soal apakah pilihan-pilihan politik ini masih akan seperti ini dan seterusnya. Ya, tetapi bahwa hari ini kami sebagai partai penyeimbang bukan berarti sama sekali menegasikan kritisisme kami. Tidak. Tidak ada larangan bagi kader untuk memberikan kritik-kritik kepada pemerintahan ini. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Rai tadi soal isu-isu tertentu yang juga dianggap dalam tanda petik seksi, itu juga menjadi konsen dari teman-teman di dalam. Dan kenapa kemarin sebelum-sebelum ini PDI Perjuangan tuh agak berorientasi ke dalam? Karena memang ada problem sebelum Kongres itu. Ada problem bahwa dianggap bahwa memang PDI Perjuangan ini juga harus betul-betul membangun soliditas internal untuk bisa berhadapan dengan gangguan-gangguan yang datang dari luar. Dan kami menganggap apa yang dialami oleh Pak Hasto Kristianto itu adalah upaya yang sistematis untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Dan hari ini proses itu sudah bisa kami lewati. Kongres pun sudah memilih dan mengukuhkan Ibu Mega sebagai ketua umum lagi hingga 2030 nanti. Nah, ini ke depan, ini PDI Perjuangan akan tampil lagi dengan genetik politiknya sebagai partai yang tampil dengan militansi, dengan keberanian, dan tentu dengan kritisisme. Nah, jadi kira-kira begitu Bung Rai. Pasti kita akan ketemu dalam banyak kesempatan. Ya oke, demikian penataran politik PDI Perjuangan hari ini. Udah kayak ini lagi di sekolah partai kita, Bang Rey kan? Iya. Loh, cocok juga ngajar. Kalau Nggak, aku sampai terkesima loh sama Kansi loh. Aku melihat wajah Bung Karno yang mendapat inspirasi soal Pancasila dari ND. Sebagai orang Bang kasih peci di Flores. bawahnya cocok. Padahal yang pakai baju Soekarno Iya. Padahal aku butuh afirmasi peci, baju untuk menjadi ada rasa Soekarno-nya. Tapi saya lihat ini ada orang Flores bisa menyatu dengan jadi pikiran Bung Karno. politik Indonesia ini kalau Hebat. tadi dibilang ya Rai bilang, politik Indonesia ini tidak bisa dipungkiri bahwa itu sangat dipengaruhi oleh relasi ataupun hubungan antara elit-elit politik. Ya. Gitu. Dan kalau kita lihat Ibu Mega dan Pak Prabowo, ya lepas dari 98 ini Bung Rai dan saya ini, ya kan, posisi historisnya itu kan
jelas Bung Ray ya, kita generasi 98. Berhadapan-hadapan dengan Ya, siapa gitu kan? Ya, tapi Ibu Mega dan Pak Prabowo ini punya sejarah hubungan yang baik. Artinya ketika di persimpangan masa tertentu ada hal-hal yang menyangkut isu-isu kenegaraan yang agak sensitif, karena mereka punya sejarah hubungan yang baik, tentu itu sangat mudah untuk bisa dikomunikasikan dan didialogkan. Jadi itu tadi yang saya katakan, bahwa politik kita ini juga sangat dipengaruhi oleh interaksi, hubungan dan juga relasi antara tokoh-tokoh politik kita. Dan kelihatan bisa cair. Tetapi tentu masing-masing itu punya kedaulatan, masing-masing punya otoritas, ya kan begitu? Punya punya teritorinya teritorinya masing-masing, masing-masing dan itu saling menghormati. Kan begitu relasinya seperti